Kago bumi katos sublema udu natal karbon perin afyautu eani meri ente ampelo uto sude bumi eani emoy menete menate emoy. Oke, kita berdoa dengan doa Bapa kami, Pater Hemon. 1, 2, 3. Pater Hemon ho entois suranois. Agias teto to honumasu. El teto hibasiliasu. Gene teto to telemasu. Hos en urano kai epikes. Ton artoni monton epiusio do semin seminon. Kai apes iminta opelemata hemon. Hos kai emeis afecamentois opeletais hemon. Kai me esenengkese mas eris perasmon. Ala rusai emas apotu poneru. Odisu estin hipasilea. Kai edunamis. Kai edux eistus aeros. Amin. Ekaristo. Ekaristo. Kalos. Terima kasih ya. Ekaristo itu terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam pembahasan latihan soal di dalam pelajaran yang ke-25, yaitu latihan soal kala perfect ya, kala perfect. Bentar. Di situ ya. Silahkan dibaca nomor 1 dari mulai Hesron. Coba dibaca. Kalau perlu dibuat diagram, boleh dibuat. Ya, diagram itu proses pembuatan ya. Nanti saudara bisa menjelaskan. Kalau memang kita perlu buat diagram, buat diagram. Oke, silahkan. 1. Domen kai ikusan akan domen kai bumi. Oke. Terjemahan. Kamu melihat baik mendengar maupun mengumumkan kepada kalian. Kami Melihat baik mendengar maupun oke. Sekarang ada yang lain terjemahannya? Saya Pak. Ya, silahkan. Orang yang telah mendengar kami sedang menebarkan juga kepada kalian. Oke, bagus. Orang yang telah melihat. Oke, telah melihat dan telah mendengar. Oke, dan telah mendengar ya. Oke, ada yang lain? Oke, kata kerja utamanya yang mana? Ekusan di sini. Lalu di sini perhatikan domain. Domain. Lalu di sini ada ho, berdiri sendiri ho-nya ya. Apakah ho ini milik domain? Perhatikan domain ini apa? Kalau kita analisis, kalau saudara analisis
domain itu kata kerja apa? Atau mungkin partisip? Bukan partisip. Jadi apa? Gini, apakah ada kata kerja kala kini berawal dari kata dasar eido? Begini, ada? Eidon. Oke, ada eidon? Coba eidon itu dalam kamus apa? Coba lihat, apakah itu kala kini eidon itu? Ketemu? Inilah pentingnya saudara menganalisa, ya, menganalisa setiap kata. Jadi ini apa? Kalau dianalisa, aoris, aoris aktif indikatif orang ketiga. Coba lihat. Akhiran omen itu, lihat ke sini, lihat di dalam tabel ini. Omen itu yang mana? Kalau aoris kedua itu berarti menggunakan akhiran yang ini. Omen itu akhiran orang berapa? Orang pertama jamak. Siapa itu? Kami. Kata dasarnya apa? Eidon. Apa artinya eidon? Melihat. Terus karena ini aoris, maka kita harus tambahkan apa? Kami telah melihat atau kami telah lihat, sama aja. Lalu di sini ada ho. Sebenarnya ini begini ya. Tapi cocoknya begini. Lihat di dalam kosakata, di dalam bab yang ke 11. Nah ini ho eidomen, ya, ho eidomen kai ekusan. Oke, sekarang ada ho di sini. Apa itu ho? Lihat halaman 46 diktat saudara. Nah, hal yang ini apa disebut apa? Kata ganti relatif. Kata ganti relatif. Oke, kalau kata ganti relatif akan kita terjemahkan ho, hal yang, sorry. Nah, lalu perhatikan tadi kasusnya apa? Oke, akusatif ya. Oke, bisa nominatif, bisa akusatif. Sekarang lihat, mungkin nggak nominatif? Mungkin nggak akusatif? Mungkin juga. Tapi perhatikan di situ lu sudah ada orang pertama jamak. Berarti ho ini akusatif atau nominatif? Sekarang sudah menjadi akusatif. Itulah pentingnya kenapa kita harus membuat diagram. Ada yang membuat diagram untuk nomor 1? Oke, kamu menempatkan ho ini di mana? Akusatif atau nominatif? Nominatif. Oke. Kalau di sini sudah ada kata kami, tentu kita nggak akan mungkin taruh itu sebagai nominatif, ya.
Oke, jadi kalau membuat diagram, oke kita coba dua-duanya ya. Dua-duanya kita akan buat. Ya, seperti ini ya. Pasti selalu berawal seperti ini. Karena ada 3 kata kerja, maka buatlah 3 apa? 3 diagram seperti ini ya. Pasti akan selalu membuat 3 diagram seperti ini. Lihat 3 kata kerja ya. Semuanya kata kerja ya. Apa ada partisipnya? Enggak ada ya. Berarti kita buat 3 ini. Harusnya ini ikut. Pokoknya kalau ada 3 kata kerja, pasti nanti ada 3 ini. Kalau nanti urusannya lain, tempatnya lain, ya mungkin bisa dicabangkan, bisa juga. Kata kerja yang pertama apa? Itu menu sudah taruh di sini. Ini artinya kami telah melihat, oh ada kami. Kami bisa ditaruh di sini. Nah gini. Berarti tidak perlu ada subjek sebenarnya. Oke, jelas ya? Oke. Terus lihat di sini ada ekusan. Apa ini? Kata kerja apa ini? Ekusan. Imperfect. Apakah saudara mempertimbangkan huruf sigma ini? Tanda apa itu? Yang punya sigma apa? Sama? Coba semuanya melihat di rangkuman tanda-tanda di bagian di sini. Di halaman yang ke-13 ada. Kalau future apa itu? Kata dasar plus sigma. Lah di sini ada eta. Ini ciri-ciri apa? Analisamu apa, Yusak? Oh, langsung terjemahkan. Ngeri ya. Ya inilah kalau kita langsung saja, pasti jadi kacau balau. Oh, itu imperfect. Coba imperfect itu rumusnya apa di dalam halaman 13 itu? E kata dasar akhiran sekunder aktif. Gimana dengan S? Coba dibuka halaman, nah, ini bolak-balik ya. Bab 16. Halaman 66. Coba dibaca rumus infleksi aoris. Coba dibaca Alan, rumus infleksi aoris dalam kota itu. Aoris pertama aktif indikatif itu apa? KD itu apa? KD itu apa?
plus sigma plus akhiran auris aktif. Akhiran auris aktif itu apa saja? Akhiran auris aktif itu apa saja, sebutkan. Atasnya itu loh. As, in, amen, ate, an. Coba tengok huruf atau kata ekusan terdiri dari apa saja. Apakah ada e di sana? Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada ini apa nih? He? Mana he? Ini dibaca he? Ini dibaca apa? E. Oke, enggak ada ya e-nya ya? Enggak ada? Ada sigmanya? Ada sigmanya enggak? Ada. Adakah akhiran an? Adakah akhiran auris di sana? Auris keberapa? Orang keberapa? Terus bagaimana dengan e ini? Kenapa bisa eta? Coba baca bawahnya itu halaman 66 nomor 8 itu. Kata kerja yang dimulai dengan vokal, maka vokalnya akan diperpanjang. Contohnya ikusa, ikusa. Jadi saya tanya ini kenapa? Apakah ini ada etanya? Apakah ada epsilonnya di sini? Ada. Kenapa ditulis eta? E ketemu E. Apakah ini ketemu E? Vokal apa yang bisa membuat dia menjadi E ini? Coba ini kata dasarnya apa? Aku. Oke, saya tulis ya. Ini kita balik lagi ke halaman 60. Kata dasarnya apa, Yoksan? Aku. Ini ya. Iya, betul ya. Oke. Kalau ini ditambah dengan apa tadi rumusnya tadi? Rumusnya apa? Epsilon ya. Oke, rumusnya itu epsilon ditambah sigma sigma ditambah kata dasar ya. Kata dasar atau sigma? Ditambah kata dasar. Kata dasarnya aku, betul? Nah, terus tambah sigma. Sigmanya di mana? Omeganya dihilangkan. Ditambah sigma ya. Ditambah sigma. Terus tambah apa lagi? Tambah akhiran auris aktif. Contohnya ini auris aktifnya an. E ditambah A maka jadilah I, eta. Kenapa? Kamu nggak usah buka reduplikasi ini, kontraksi ini bukan berkontraksi. Ini bukan kontraksi. Ini adalah perubahan karena adanya aupen ketemu dengan vokal. Maka vokalnya diperpanjang. Jadi kenapa pakai E? Karena epsilonnya ketemu kata dasar yang berawalan dengan vokal. Ada nggak di diktat? Ada. Oke ya. Jadi ekusan itu apa? Analisisnya, parsingnya sekarang. Auris
Indikatif orang ketiga jamak. Oke. Siapa subjeknya? Hah? Siapa subjeknya? Siapa subjeknya kalau orang ketiga jamak itu? Mosok. Ini masih pagi loh ini. Kok loadingnya lama ini, masih pagi nih. Hah? Wah, hati-hati ya. Hati-hati. Oke, sekarang kita lihat apa ngelomen. Kata dasarnya apa? Angelo. Sekarang kata dasarnya angelo. Kok menjadi apa ngelomen? Jadinya apa ini? Perfect? Ciri-ciri perfect apa kemarin? Ciri-ciri perfect apa? Ada? Yoksan? Yusak? Ada K? Ada nggak K-nya di situ? Nggak ada. Ada apa lagi selain K? Teta? Mana teta? Coba ciri-ciri perfect loh baru kemarin. Ada namanya re. Nah, ada nggak reduplikasi di situ? Hah? Ada? Tidak ada. Nggak ada yang dua kali kan di double. Pengulangan suku kata tuh nggak ada di situ. Jadi akhirannya apa? Omen. Yang punya omen itu apa saja? Lihat, tengok di sana. Bisa auris. Bisa apa lagi? Imperfect. Bisa apa lagi? Kini. Pilih yang mana? Kalau auris harus ada auris berapa itu? Kalau di sini auris 2 kan? Kalau yang pakai yang abu-abu itu auris 2 loh. Kalau imperfect harus ada apa? Awalan E. Ada nggak di situ awalan E? Nggak ada. Berarti apa itu? Nah, kalau apa? Kini. Kini aktif atau pasif? Aktif. Orang keberapa? Orang pertama? Jamak. Terus humin. Kasusnya apa? Datif. Hah? Kata ganti orang keberapa? Datif. Oke. Ya, D. Nah, gini ya dianalisa begini. Ada nggak perfectnya? Nggak ada. Meskipun kita belajar masih perfect, tapi kita belum menjumpai ciri-ciri perfect di sana. Kalau tidak ada ya nggak usah di. Nah, sekarang kita lihat kata eidomen dan ekusan itu terhubung dengan kai. Jadi kita pisahkan ya. Siapa di sini subjeknya? Kalau di sini tadi kami telah melihat apa? Mereka. Hal atau sesuatu. Tapi di sini disebut sebagai kata apa? Ganti relatif. Relatif itu apa sih? Penghubung. Kalau penghubung itu berarti dia menghubungkan sesuatu dengan sebelumnya. Kalau di sini ho ditaruh di sini, maka dia pasti akan menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Berarti
Dia berdiri sendiri ya. Hal yang apa? Nah, ini menghubungkan sesuatu atau menghubungkan kalimat dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini dia berdiri sendiri. Dia akan berdiri sendiri. Nah, dia akan menghubungkan ini, menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Set. Nah, ini hal yang karena relatif, ya kan? Jadi apa itu? Hal yang apa? Dia menghubungkan kalimat sesuatu, kalimat sebelumnya. Ini akusatifnya kalimat sebelumnya. Kalau mau ditulis lengkap seperti ini, nah kira-kira begini nanti. Kira-kira akan menjadi seperti ini. Ini kalimat sebelumnya. Nah, ada akusatif di sini. Hal yang apa? Satu. Nah, sekarang kita cabangkan toh. Karena ada tiga. Satu, kami telah melihat. Lalu hal yang apa lagi? Hal yang siapa yang mendengar? Mereka loh ya. Jangan kami. Yang mereka telah mendengar. Nah, perhatikan ini aorist, tapi aorist kedua karena pangkalnya lain. Ya toh? Akhirannya sama dengan imperfect. Ingat, aorist 2 dengan imperfect itu akhirannya sama, yang beda pangkalnya. Kalau yang ini aorist 1, ciri-cirinya ada sigma, ada eta di depan. Perubahan dari epsilon bertemu dengan vokal. Lalu yang ketiga dihubungkan lagi dengan kai. Nah, di sini nanti ada 2 kai ya. Apa saja? Kai. Apa itu kai? Bisa juga, bisa dan. Nah, bisa juga, bisa dan. Nah, ini dia. Ada kai. Kai yang pertama bisa kita terjemahkan dan, bisa juga dan di sini. Tapi bisa juga kita terjemahkan juga. Apa? Di sini kata kerjanya apang elomen. Nah, jadi ada kai humin. Di mana itu? Nah, di bawah kata kerja. Kenapa di bawah kata kerja? Iya, karena ini datif, jadi dia menerangkan kata kerja. Sekarang saudara pasti bisa menerjemahkan. Kalau kainya dibuat seperti ini, maka terjemahannya hal yang atau orang yang kami telah lihat dan mereka telah dengar dan siapa? Kami sedang memberitakan kepada kalian. Nah, itu kalau kainnya di sini. Tapi kalau kainnya itu kita pakai sebagai juga atau keterangan di sini, kai humin, maka ini bisa menerangkan kata kerja di sini. Kai di sini. Nah, juga itu berarti menerangkan kata kerja. Nah, jadi tidak disejajarkan di sini. Nah, terus bisa nggak seperti ini? Nah, jadi terjemahannya, diagramnya ada 2 model.
Jadi ininya sebentar. Nah, nih. Kalau begini, maka terjemahnya bagaimana? Hal atau orang yang. Karena ini netral, maka seharusnya apa? Bukan bukan orang, tapi hal yang, atau sesuatu yang kami telah lihat dan sesuatu hal yang mereka telah dengar kami beritakan juga, atau kami sedang beritakan juga. Kami sedang beritakan juga, atau kepada kalian juga. Nah, kira-kira begini. Inilah yang namanya diagram kalimat. Penting diagram kalimat itu untuk menunjukkan hubungan antar kalimat. Jadi kalau ditanya apa yang kami beritakan, hal yang apa? Kami lihat dan hal yang mereka dengar. Apa yang dilakukan terhadap hal yang kami lihat dan yang mereka telah dengar? Yang dilakukan adalah ya, kami sedang atau terus-menerus beritakan. Kepada siapa memberitakan? Kepada kalian. Kenapa? Karena humin ini menerangkan apangelomen, bukan menerangkan telah melihat kalian, bukan telah mendengar kepada kalian, bukan, tapi memberitakan kepada kalian. Jelas ya? Itulah pentingnya diagram. Jadi jangan menyepelekan diagram. Sekalipun kalimat pendek, tetapi diagram itu penting. Nah, lihat di sini penggunaan kai dan kai di sini. Kalau itu di dalam kalimat ada dua kai, memang bisa kita terjemahkan baik titik-titik maupun titik-titik. Ya. Kapan kita bisa terjemahkan baik titik-titik maupun titik-titik? Kalau ada dua hal yang disejajarkan. Contoh, baik Alan maupun Hesron belajar bahasa Yunani. Berarti ada dua hal yang disejajarkan, yaitu subjeknya. Ya, subjeknya bisa disejajarkan. Maka dua kai nanti akan diterjemahkan baik atau maupun. Tapi di sini kita tidak bisa membuat terjemahan kai dan kai ini sebagai baik maupun. Kenapa? Karena jelas ini dari segi kalanya berbeda. Ya kan? Lalu di sini ada kata kai humin. Ini yang ditunjukkan adalah kata kerja apangelomennya saja. Ya. Jadi ini menerangkan apangelomen saja. Hati-hati terhadap dua kemunculan kai. Jelas ya? Oke. Diagram yang seperti ini lebih cocok. Nah, ini bisa kalau mau buat diagram sebenarnya lebih tepatnya begini ya. Ini lebih tepatnya begini. Nah, garisnya begini ya. Ini menandakan dua hal inilah yang diberitakan. Hal yang satu, dua. Nah, itu yang
sedang kami beritakan, kami sedang beritakan. Kalanya gini. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2, perhatikan di sini. Apakah saudara menjumpai perfect di sana? Ada. Yang mana itu? Eora kamen kai ake koamen. Oke. Ini dari segi analisis kita akan lihat analisisnya apa? Perfect. Kita akan singkat X. Aktif atau pasif? Aktif. Terus ayo parsiknya dijelaskan. Indikatif orang kah? Orang pertama jamak. Bagaimana dengan ake koamen? Apa ini? Perfect? Aktif? Indikatif? Orang pertama jamak. Terus? Apa ini? Oke. Semua pertama jamak ya. Oke, semua orang pertama jamak. Terus ada kayumin. Ini mirip dengan atasnya ya. Mirip dengan atasnya. Jadi saudara sebenarnya tinggal kopas saja. Mirip dengan atasnya ya. Oke, saya akan hapus saja ini. Oke, kita lihat. Kalau perfect, tadi eidon menjadi eorakamen. Dari kata dasar apa? Saudara tahu? Orau. Kalau perfect berarti bedanya apa dengan yang tadi? Dengan yang atas eidon. Kalau eidon auris, kalau eorakamen itu perfect. Apa bedanya? Melihatnya bagaimana bedanya melihat? Melihat antara eidomen dengan eorakamen. Kemarin perfect penjelasannya bagaimana terjemahannya? Kalau mau ditulis lengkap? Apakah cuma itu? Perfect. Telah sepenuhnya selesai dan akibat keberadaannya masih berlanjut. Berarti melihat sesuatu yang sudah selesai, kegiatan yang sudah selesai, melihatnya sudah selesai, dan dampak atau akibat dari melihat itu masih berlanjut. Nah itu loh. Ada orang yang melihat kecelakaan, ya toh? Terus habis itu dia tidak mau naik motor lagi setelah melihat kecelakaan itu. Jadi dia melihatnya di masa lalu, sudah selesai melihatnya. Tapi akibat dari kejadian melihat itu, dia akhirnya trauma. Tidak mau naik motor lagi. Nah itu kira-kira bentuk perfect itu seperti itu. Sesuatu yang masih berdampak hingga di masa selanjutnya. Nah itu. Jadi ini melihat eorakamen. Nah, lalu di sini akekoamen. Kita lihat di sini akekoamen itu juga perfect ya. Dan apangelomen masih sama. Kailumin. Sekarang terjemahkan. Terjemahkan siapa? Hesron? Nomor 2. Kami telah melihat dan kami telah mendengar dan kami telah memberikan
diberitahukan kepada dia. Oke, bagaimana kalau diagramnya seperti ini? Bagaimana kalau kai yang kedua di sini kita pakai sebagai keterangan apangilomen saja. Jadi ini merupakan keterangan yang ini, sedangkan ini satu gagasan yang disejajarkan. Nah, jadi kai di sini tidak ada yang sejajar. Yang ini kata kerja, yang ini humin. Kalau yang ini kan sejajar, eurokamen, akekuamen, lalu dari sini ada kai, maka ini disejajarkan di sini. Kalau ini sorry tak hapus ini ya. Ini membingungkan ya. Oke. Oke, jadi ini ya. Coba terjemahannya bagaimana? Hal yang coba satu orang saja, Alan. Hal yang kami telah lihat dan telah kami dengar, kami sedang memberitakan kepada kalian atau juga kepada kalian ya. Oke, seperti itu. Kenapa? Karena ini kai di sini tidak menghubungkan kesejajaran. Jadi ini hanya menerangkan penekanan kata kerja, menekankan kata kerja juga. Oke, hati-hati ketika ada kai, apakah ada sejajar atau tidak. Oke, nomor 3. Apakah saudara menjumpai ada perfect di sana? Nomor 3. Bisa ketemu perfect? Agape kamen. Coba dibaca baik-baik. Agape kamen. Ada lagi? Egapesen, apakah itu perfect? Oke, saya mau saudara menganalisis semua kosakata. Yuk kita analisis. N itu apa? Preposisi. Tuto? Kata ganti apa? Kata ganti petunjuk. Dekat atau jauh? Oke. Dekat. Estin? Apa kalau diterjemahkan atau dianalisis bagaimana? Oh, dianalisis dulu, diparsing dulu. Kini atau imperfect atau aorist? Kini aktif indikatif? Orang ketiga tunggal. Oke. He agape. Nominatif? Feminim tunggal. Oke, partikel lingkar. Hoti. Ya, konjungsi ya, penghubung. Hemis. Kata ganti orang pertama jamak, kasusnya nominatif. Nominatif, betul? Nominatif, feminim, maskulin? Ada maskulin? Iya, kata ganti tidak dibedakan ya, feminim maskulin ya. Oke, agape kamen. Apa nih? Perfect? Aktif atau pasif? Aktif? Indikatif? Tahu dari mana ini perfect? Adakah? Apakah dari duplikasi? Tidak ada. Jadi salah satu ciri K, kalau tidak ada reduplikasi ada K, itu adalah ciri dari perfect. Terjemahannya telah selesai dan dampak atau akibat dari tindakan itu masih berlanjut. Oke.
Tonteon. Akusatif. Maskulin tunggal. Oke. Al. Kata penghubung. Oke. Oti. Kata penghubung. Oke. Utos. Kata ganti orang apa? Tiga tunggal nominatif. Ega pesen. Auris. Auris 1 atau auris 2? Satu, karena ada kata dasar anggapau ya dalam kala gini ya. Lagian ada sigma. Kalau auris 2 nggak perlu sigma. Oke. Auris aktif. Indikatif orang ketiga tunggal. Hemas. Kata ganti orang pertama jamak akusatif. Wah, ini ya. Sudah ketemu. Ada berapa kata kerja? Ega pekamen. Lalu ada ega pesen dan estin. Coba terjemahannya tanpa diagram. Saya ingin melihat terjemahan tanpa diagram. Kalau bisa, bagus. Selesai, nggak perlu diagram ya, nggak apa-apa. Coba salah satu, Yusak, bisa dibacakan terjemahannya? Ke dalam dia adalah itu karena kami tidak mengasihi Allah, tetapi karena Dia mengasihi mereka. Ke dalam dia adalah kasih itu. Terus? Karena kami tidak mengasihi Allah. Karena kami tidak mengasihi Allah, tetapi karena Dia mengasihi mereka. Oke. Alan gimana? Setuju? Setuju gak? Setuju? Ya, sekarang setuju dengan jawaban. Ya, lebih aman setuju ya, supaya tidak suruh membacakan ulang. Oke, terus ada yang gak setuju? Yang mana? Kamu tadi bisik-bisik, hemas tuh kami. Ya, coba. Bisa nggak ini tanpa diagram? Bisa saja. Tanpa diagram itu nggak harus. Coba kita urutkan. Dalam, atau dengan, atau bersama. Nah, N itu bisa macam-macam ya. Kita pakai dalam salah satunya ya. Ini Estin? Dalam hal ini adalah, oke. Ada. Atau bisa juga lah. Ya. Lah itu kan bisa adalah. Kita singkat ya. He agape kasih itu. Bahwa tidak ya. Atau bukan. Kapan kita bisa menentukan bukan dan tidak? Kapan saudara mengatakan bukan? Kalau ada pilihan lain, ya kan? Saya bukan orang NTT, tapi orang Jawa. Berarti ada kata
Tetapi, karena ada pilihan lain, ya kan? Atau jawaban lain. Ini bukan spidol, tetapi tuh bukan, itu seperti itu. Di sini ada nggak tetapi? Ada, maka di sini seharusnya bukan ya? Bukan bahwa kami atau kita, bukan kita. Loh, di sini ada kita nominatif, di sini ada amen. Kita lagi ya. Bukan kita sendiri atau kita ya kan, bukan kita. Apa nih? Telah selesai ya. Apa perfect tuh kemarin tuh kegiatan yang kalau terjemah itu dibaca nggak usah ingat-ingat. Telah sepenuhnya selesai. Mengasihi dan akibat mengasihi masih berlanjut. Itu kalau perfect. Ini terjemahannya nih. Panjang ya? Ini kalau kita mau terjemahkan secara lengkap, saya kasih tebel miring. Padahal ini cuman telah selesai, telah mengasihi. Terus apa? Tontion, telah mengasihi Tuhan atau Allah? Allah itu. Tetapi bahwa dia ada sendiri ya, ada penekanan, ada subjek yang double atau telah mengasihi kita. Di situ menggunakan aorist, itu fakta, tidak dijelaskan keberlangsungan, karena itu penjelasannya adalah fakta yang terjadi secara sempurna. Oke. Bisa tanpa terjemahan, tanpa diagram bisa diterjemahkan. Dan inilah kasih itu, bahwa bukan kami telah mengasihi ya Allah itu, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ya cuma ditulis begini saja, telah mengasihi saja. Nah ini. Tetapi bahwa dia telah, semuanya menggunakan telah, tapi beda. Inilah yang dimaksud dengan perfect, bedanya. Ini adalah dalam inilah kasih itu, atau tentang inilah. Tentang bisa juga ya. Datif itu macam-macam penggunaannya. Bisa juga sebagai pengganti dari nominatif atau akusatif. Dan inilah kasih itu. Ya, inilah kasih itu. Bisa juga. Oke. Ada yang terjemahannya seperti ini? Terjemahanmu bagaimana, Arlan? Oh, belum. Oh, belum ya. Oke, nomor 3, jawabanmu apa, Yopsan? Di dalam dia adalah kasih itu karena kami telah mengasihi kasih Allah. Tapi bahwa dia telah kasih kami. Telah kasih kami, oke. Ini kata kerja ya, mengasihi ya. Oke, nomor 4 ya. Kita akan coba bahas nomor 4.
Silakan dibacakan dulu nomor 4, Hesron. Auto Yesus Uti Eurakas de Epistemas Makarioi Uime Idondes Karipisteos Santes. Oke. Bisa diterjemahkan? Oke, Yoksan silakan. Yesus berkata, itu sebab kamu telah percaya, diberkati. Dan demikian, Yesus berkata, itu sebab kamu telah percaya, diberkati, lihatlah dan percaya. Oke. Lihatlah dan percaya. Oke. Yoksan, Yusak, bagaimana? Yesus sedang berkata kepadanya. Oke, bagus. Sampai di situ Yesus sedang berkata kepadanya. Bagaimana kamu bisa memberikan kata Yesus sedang berkata kepadanya? Mengapa ada kata kepadanya? Betul sekali. Ya. Karena auto ini datif. Dari mana kita tahu datif ini? Akhiran O ini? Ya. O dengan tanda iota subscript di bawah ini adalah tanda untuk datif. Nah, jadi kalau ada datif, ya jangan lupa ini objek tidak langsung ya. Kepadanya. Yesus ini sekalipun letaknya di belakang, dia adalah kasus nominatif. Yesus sedang berkata kepadanya. Hoti, apa itu? Bahwa kamu telah mendengar. Mendengar itu kata dasarnya orao, ya. Orao itu Oke. Kamu telah. Ini bentuknya apa nih? Parsing. Ciri-cirinya apa? Ada K, berarti ini ciri-ciri perfect aktif indikatif orang kedua. Itulah kenapa disebutkan kamu. Orang kedua tunggal. Tunggal ya, masih konsentrasi ini. Kamu telah melihat. Oke, kamu telah. Kalau perfect, telah melihat, pernah melihat ya, telah melihat di masa lalu, tapi akibat melihat itu sampai sekarang masih ingat ya kan, masih kenal, kira-kira begitu. Nah, me ini apa? Kata ganti orang pertama tunggal ya. Kasusnya akusatif. Oke, jadi tidak bisa dibalik. Aku telah melihat kamu, tidak ya? Kamu telah melihat aku. Oke, tidak bisa digoyahkan ini. Karena kasusnya jelas. Pepistoikas ini ciri-ciri apa? Perfect. Tahu dari mana perfect? Ada K, ada apa lagi? Ada reduplikasi, lengkap sudah. Itu ciri-ciri perfect, aktif, indikatif, orang kedua lagi ya. Tunggal. Dari kata dasar apa ini? Pisteo. Cara mencarinya bagaimana? Ya hilangkan reduplikasinya. Hilangkan ini, lalu hilangkan K-nya, lalu ganti as-nya dengan O. Maka akan jadi pistoio. Nah, itu ya cara mencarinya seperti itu. Makarioi. Ya, ini namanya apa ini makarioi? Makarios. Tapi kok jadi makarioi? Orang-orang diberkati. Oke, nominatif ya.
Dari mana tahu itu nominatif? Di sini ya. Nah, kalau ini miliknya siapa? Milik Makaroi. Setuju gak? Ini sebenarnya kurang, I-nya kurang. Ini saya salah apa namanya? Harusnya begini ya. Oi, harusnya itu adalah kata ganti relatif, orang-orang yang. Tapi di sini ada makarioi. Makarioi. Memang dari kata makarios. Makarios itu apa? Diberkati. Kata sifat atau kata pekerja? Makarios. Coba dibuka di dalam kamus. Oh, saya ingat ini ayat ini, ya kan? Ada ya? Mirip-mirip ya dengan, ya emang sudah mulai mendekati ayat-ayat ini. Apa? Oh, kamu belum buka kamus. Makarios apa? Berbahagia. Itu apa di situ? Kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Coba di situ ada keterangan nggak? Hah? Nah, lihat baik-baik, coba. Kata dasarnya adalah jangan ketemu, maka serius a atau on, berarti berbahagia atau apa? Kalau ada a atau on itu berarti apa? Kamu nggak kata sifat ya kata benda ya kata artikel itu. Ini contoh 1 Timotius 1 ayat 11, Allah yang maha bahagia. Nah, kalau makarioi berarti itu semacam interjeksi ya, semacam orang-orang yang berbahagia. Nah, kira-kira begitu ya, yang berbahagia. Jadi makarioi bisa diterjemahkan orang-orang berbahagia. Nah, orang-orang berbahagia. Atau dalam bahasa Indonesia bisa menjadi berbahagialah, karena itu menekankan sifatnya. Ya, berbahagialah. Oke, lalu oi di sini ini kata ganti relatif ya. Jadi di sini apa? Kata ganti relatif. Jamak ya. Me idontes, me itu apa? Partikel ingkar. Idontes. Ciri-cirinya apa ini? Ada ente. Wah, kalau muncul ente itu kita curigai sebagai apa? Partisip. Oke, partisip apa? Partisip gini atau apa? Idon. Idon tuh auris jelas ya, auris 2 ya. Auris aktif partisip. Lalu ada pistoisantes. Sekarang ada sant. Ini ciri-ciri apa? Auris aktif partisip juga ya. Nah, ini partisip. Nah, adakah artikel? Adakah kata benda sepadan? Tidak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada artikel ya sudah berarti ini merupakan partisip predikatif atau partisip sirkumstansial atau adverbial, keterangan. Nah, sekarang kita mau melihat keterangan dari apa ini? Keterangan dari apa nih?
Makario ya? Bisa nggak? Atau oi? Oke. Nanti kita akan coba terjemahkan dari mulai awal. Legei auto Yesus. Apa tadi? Yesus sedang berkata kepadanya apa? Bahwa atau hoti itu bisa bahwa, bisa sebab. Oke. Herakas, kamu telah melihat aku. Pepistoikas, kamu telah percaya atau mempercayai. Mempercayai siapa? Nah itu ya, bisa aku juga ya. Nah, makarioi apa tadi? Orang-orang yang berbahagia atau berbahagialah. Nah, baru kemudian di situ orang yang, karena ada oi. Orang-orang yang apa? Meidontes. Nah, yang tidak melihat dan percaya. Wah, ini ya. Kalau begitu, di sini tidak perlu sesudah atau ketika atau kenapa ini? Lihat di sini nggak ada tambahan apa-apa ini. Orang yang tidak melihat dan percaya ini tidak ada tambahan sesudah keterangan waktu ya, karena ini harus ya, harus partisip, harusnya kan sesudah ya. Tapi di sini kok tidak ada. Inilah yang disebut kesetaraan. Setara dengan yang mana? Setara dengan kata kerja utama. Nih, melihat. Kesetaraan. Partisip bisa disebut atau disamakan, sejajarkan dengan kalimat atau kata kerja utama. Nah ini dia. Jadi tidak perlu kata sesudah, sebelum, ya kan? Tidak perlu menjadi keterangan atau adverbial, tapi bisa menerangkan, mensejajarkan partisip dengan kata kerja utama. Oke. Nomor 5. Kita akan coba lebih cepat. Dibacakan Yoksan. Oke, mungkin saya akan batasi sampai sini dulu ya, sampai titik dulu. Oke, sustain pepoike. Ini ciri-ciri perfectnya yang mana? Ada berapa perfect di sana? Coba sebutkan kata kerja perfect di dalam kalimat ini. Mana saja? Oke, pepoike. Ada reduplikasi, ada K. Ya, berarti kata dasarnya apa? Poyo. Oke. Poyo. Apa itu poyo? Membuat. Oke, membuat. Betul ya? Terus pepistoiken. Ini juga perfect ya. Kata dasarnya pistoio. Ada lagi? Memartureken. Ini perfect juga. Kata dasarnya marturio.
Ada lagi? Ele? Ini? Ele luten? Apakah ini perfect? Reduplikasi. Ada reduplikasi. Oke. Kata dasarnya apa? Kalau itu reduplikasi, kata dasarnya apa? Luo? Kata dasarnya apa ini? Luo? Hah? Erkomai? Erkomai bisa menjadi eleluten. Oke, kita coba ya. Yuk kita coba. Susten. Siapa yang sudah menerjemahkan? Bisa dibacakan? Ya, silakan. Sebab pengikut telah membuatnya tidak mempercayai ketika orang yang telah bersaksi tentang kebenaran itu, tetapi dia adalah yang hakim karena terang itu telah datang ke dalam dunia. Oke, bagus, sudah mulai mencoba. Yang lain? Susten itu kata kerja, kata benda apa? Susten. Kasusnya apa? Akusatif ya? Pepoike ini orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Berarti dia telah membuat penipu. Auta? Dia. Wah, subjeknya yang mana ini? Susten? Susten ini apa susten? Penipu. Enggak, maksud saya kasusnya apa? Nominatif, akusatif? Nominatif ya? Akusatif. Ada or juga, susten. Coba akhirannya apa tuh? Sustes ya? Di sini ada O-nya nggak? Kalau ini nominatif pasti menggunakan sustes. Ya, sustes. Berarti ini apa? Akusatif ya? Dia telah menjadikannya penipu. Bahwa atau sebab Pepoike ini orang keberapa tadi? Orang ketiga. Berarti dia telah menjadikan dia penipu. Berarti ada dua akusatif ya. Dia telah menjadikan dia penipu. Gitu ya. Sebab N lagi. Dia tidak percaya ke dalam kesaksian. Ada N di sini. N ini apa? Yang. Nah, ini ada relatif ya. Yang. Ini saya harusnya begini. Yang. Nah, ini cocok nggak dengan marturian ini? Cocok ya? Kesaksian yang martureken. Hotheos, yang Allah telah
saksikan peri melalui tuteu etuiu anaknya. Nah ini ada AUTD, kita harus terjemahkan D dulu. Tetapi dia adalah hakim atau penghakiman. Krisis. Penghakim. Penghakiman atau penghakiman? Coba dibaca, dibuka ini. Krisis itu apa? Hukuman. Hukuman atau hakim? Nah, tapi dia adalah penghakiman, hukum bisa juga ya, itu. Tapi inilah hukum itu, biasa juga ya, inilah hukum itu, bahwa tofas terang itu telah datang ke dalam dunia itu. Oke, nomor 6. Adakah perfect di sana? Gegramena. Ini perfect bukan? Tidak. Kenapa tidak? Hah? Perfect ya? Karena di situ ada reduplikasi. Gegramena, ini M-nya kurang. Saya nanti mau cek lagi M-nya kelebihan atau. Gegramena ento biblio tunomu estin agata. Nah, ini perfect apa? Ada amen. Amena. Perfect. Perfect apa ini? Coba dilihat tabelnya, ciri-cirinya ada amena itu ciri-ciri apa? Halaman 106, poin 7. Akusatif netral. Jamak apa? Iya, berarti ini apa? Parti. Nah, kenapa tahu ini ada? Nah, ada kata benda sepadan? Kalau netral berarti hal. Kalau jamak berarti hal-hal. Hal-hal yang kalau pasif berarti ditulis atau tertulis. Ente biblio di dalam kitab. Kitab atau kitab-kitab? Hah? Coba, to itu tunggal atau jamak? Tunggal ya. Di dalam kitab-kitab hukum itu adalah agata. Kasih. Adalah baik. Itu kalau agape itu kasih ya. Agata itu dari kata agatos. 7. Mana? Kata ada perfectnya? Engiken. Oke. Ho profetes oi angelisato legon hoti basileaton uranon engiken. Profetes nabi. Angelisato ada sigma, ada ato, ada eta di depan. Auri 1 ya. Ini ciri-ciri auri 1. Berarti telah memberitakan legon. Ini ciri-ciri apa? Partisip. Partisip ada artikelnya? Tidak ada. Berarti bagaimana cara? Sambil berkata.
Ya kan? Dengan berkata bahwa kerajaan surga ingiken telah mendekat. Oke. Telah mendekat. Ini perfect ya. Oke, nomor 8. Perfectnya yang mana? A, G, Koamen. Mana lagi? Eknokamen. Nah, ini dia perfectnya. Ake Koamen orang berapa? Orang pertama jamak. Apa itu? Kami telah mendengar ten aletian kebenaran itu dan kami telah mengetahui bahwa dari dia itu dari Allah. Bahwa Estin itu apa sih? Orang keberapa? Ingat, orang ketiga. Siapa subjeknya? Dia. Dia adalah dari Allah itu. Jangan lupa, Estin itu ada subjeknya. 9. Adakah perfectnya? Ada ya? Sesos menoi. Apa ini? Perfect apa ini? Ciri-cirinya ada reduplikasi ya. Sesos menoi. Ada omen. Jadi apa? Perfect apa ini? Omenoi. Dia pistois. Ini loh ciri-ciri apa ini? Ada omenoi. Auris. Auris ya? Auris? Kalau perfect, apakah itu bisa double dengan auris? Oke, partisip apa? Partisip? Omen? Nah, ini partisip. Loh. Auris, oh. Auris ya? Nah, ini reduplikasi ini? Perfect. Oke, jadi kariti apa? Karunia. ST? Kalian adalah keselamatan. Lihat ini tadi Pak perfect ya. Kalian diselamatkan. Oke, telah diselamatkan melalui iman. Kariti karunia. Coba itu kasusnya apa Kariti? Lihat itu deklinasi ketiga. Deklinasi 3 halaman yang keberapa? Pelajaran 2019. Kariti lihat di situ. Halaman 81. Kariti itu kasusnya apa? Datif. Jadi apa? Kalian adalah telah ST. Kalian adalah keselamatan. Telah diselamatkan. Karitinya bagaimana cara menerjemahkan kalau datif? Dengan kasih karunia. Ingat, datif itu harus bisa menerangkan instrumental ya. Dengan kasih karunia kalian adalah telah diselamatkan melalui iman. Pisteos. 10 terakhir. Oi bebaptis menoi. Apa nih? Orang-orang yang telah dibaptis
adalah murid-murid dalam gereja. Matetai eisin en eklesia, telah menjadi murid-murid, adalah murid-murid ya, eisin adalah murid-murid di dalam gereja. Oke, nah itu dia. Selamat kapel.